si perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri. Nah, karena itu makanya kalau ada kiai yang bolak-balik ngejar perempuan, ya dibiarkan saja, dia sedang ngejar tulang rusuknya yang hilang. Tapi kalau kemudian terlalu sering, nah, maka ditanya saja, sesungguhnya tulang rusuk yang hilang berapa, kan itu aja. Sebab kalau dia berjalan merancang program tanpa kejelasan tujuan, seperti apa cara merawat marwah pesantren, marwah umat, dan lain sebagainya, tapi dia tidak punya kejelasan yang akan dituju, ya sama dengan orang berlayar tanpa kompas. Karena itulah Bunyai itu ibarat orang berlayar, dia sebagai kompasnya. Dia memastikan betul arah yang ingin ditempuh. Secara singkat saya ingin sebutkan bahwa pertama, kalau bicara tentang tipologi, bicara tentang watak peradaban Bunyai, saya ambilkan dari BNN saja. Bagaimana tipologi Bunyai yang didambakan dalam memelihara dan membina marwah pesantren dan marwah umat, saya kira bisa diambil dari BNN. Apa BNN itu? B-nya itu adalah basirah. Basirah itu yang punya pandangan jauh ke depan, visioner, punya prediksi tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi Bunyai yang punya watak visioner, dia punya pandangan luas ke depan, itu yang kemudian sangat memungkinkan watak ini akan berkembang dengan baik. Lebih-lebih kita menghadapi apa yang kata Bunyai Hindun tadi disebut sebagai era VUCA itu, era AI itu, digitalisasi itu. VUCA itu adalah kalau dalam bahasa Maduranya itu volatility. Volatility itu adalah masa yang penuh dengan perubahan super cepat, masa yang penuh dengan ketidakpastian, masa yang penuh dengan predictable. Jadi susah sekali diprediksi kemana arahnya. VUCA itu adalah masa uncertainty, masa di mana dunia itu sudah tidak ikut pola biasa, zigzag sudah itu. Nah kalau yang lain kan bisa kan diprediksi, oh, ini akan ke sini, ini akan ke sini. Kemampuan mukasyafah dulu kalau di pesantren itu. Kemudian bagaimana caranya dalam dunia yang seperti ini? Maka kemampuan watak peradaban yang visioner, yang jauh ke depan, yang menembus batas, itu menjadi sesuatu yang niscaya bagi para Bunyai. Yang kedua, ini masih bicara tentang watak ya, BNN, N-nya itu saya kira Nabilah. Nabilah itu ya nobility, keluhuran, berbasis akhlakul karimah, kemuliaan dan lain sebagainya. Ini menyangkut tentang integritas, menyangkut tentang komitmen, menyangkut tentang kesetiaan dan lain sebagainya. Maka kalau ditanya siapa yang paling setia, itu sebetulnya perempuan, Bunyai sebetulnya. Kalau bicara tentang kesetiaan gitu kan. Karena itu saya menulis dulu tentang, di tahun 2012 saya menulis tentang perempuan dalam perdebatan, mulai dari asal usul kepemimpinan, kemudian juga tipologi dan lain sebagainya. Kan terjadi perdebatan itu di antara para ulama klasik tentang penciptaan perempuan itu kan. Kalau laki-laki diciptakan dari tanah, Adam, terus si perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri. Nah, karena itu makanya kalau ada kiai yang bolak-balik ngejar perempuan, ya dibiarkan saja, dia sedang ngejar tulang rusuknya yang hilang. Tapi kalau kemudian terlalu sering, nah, maka ditanya saja, sesungguhnya tulang rusuk yang hilang berapa, kan gitu aja. Jadi nobility ini atau Nabila ini
keluhuran menjadi basis dari pola kepemimpinan Bunyai. Kalau tadi berbasis visioner, harus tegas. Targetnya itu apa, itu harus tegas. Seperti yang disampaikan Bunyai Hindun tadi. Sebab kalau dia berjalan, merancang program tanpa kejelasan tujuan, seperti apa cara merawat marwah pesantren, marwah umat, dan lain sebagainya, tapi dia tidak punya kejelasan yang akan dituju, ya sama dengan orang berlayar tanpa kompas. Karena itulah Bunyai itu ibarat orang berlayar, dia sebagai kompasnya. Dia memastikan betul arah yang ingin ditempuh. Dia memastikan betul tujuan yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai? Kementerian Agama hari ini menyebut mempersiapkan umat masa depan itu dengan apa yang disebut dengan generasi qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi generasi yang akan kita bikin, generasi yang akan kita siapkan adalah generasi yang pertama yang kuat, yang qawiyu. Kuat keilmuannya, kuat peradabannya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya, dan kuat yang lain. Jangan hanya keilmuan saja. Dulu kita begitu diperingatkan bahwa arah kita menciptakan sebuah generasi di pesantren maupun di perguruan tinggi atau di tempat yang lain, itu kan yang paling dikhawatirkan bukan mata kulu namin ba'di, tapi adalah mata gudu namin ba'di. Aspek spiritualitasnya, bukan aspek logistik ekonominya. Tapi hari ini sepertinya kita tidak boleh menghadap-hadapkan secara diametral antara mata budu namin ba'di dengan mata kulu namin ba'di. Ini Mbak Ais ini jurusan bahasa Arab, bahkan BSA ya, Mbak Ais saya, sastra Arab gitu ya. Hari ini adalah mengkompromikan antara mata budu namin ba'di dengan mata kulu namin ba'di. Karena umat Islam juga harus kuat secara logistik. Bagaimana dia bisa membantu yang lain? Ta'awun tadi, kalau dia kemudian tidak punya kekuatan logistik. Untung ini Bupati sediakan berbagai fasilitas gitu kan, dan berjanji menjadikan pendopo ini sebagai Islamic Center gitu ya, kegiatan-kegiatan, bahkan People Center mungkin juga di sini, Social Center juga di sini gitu. Sehingga untuk melihat kesehatan kita itu pada tiga hal, sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Umat Islam yang kita inginkan, sebagaimana al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, itu BNN harus juga menginisiasi bahwa yang namanya kekuatan itu, Bunyai ini bukan sekedar kekuatan jasmani rohani, spiritual dan mental, tapi juga ekonomi, material gitu. Nah, untuk melihat kekuatan ekonomi itu, kalau ibu-ibu kan tidak perlu dilihat dari wajahnya, cukup dari model jilbabnya. Nah, kalau udah jilbab biasanya miring-miring itu udah tidak sehat ekonomi biasanya itu. Atau bisa dilihat dari tasnya, isi tasnya itu apakah handphone yang mahal gitu kan, atau ATM yang pulsanya penuh, atau alat kosmetika yang luar biasa misalnya. Itu sehat ekonominya. Tapi kalau isinya preskare misalnya, koyok cap lombok, bodrek, itu kan siap-siap lengan itu namanya. Nah, itu tentang al-qawiyu. Tetapi masih ada namanya al-amin, gitu ya. Rasulullah juga gelari al-amin, Muhammadinil amin. Yang apa? Yang terpelihara integritasnya, sehingga dia benar, jujur, terpercaya, mendapat trust dari masyarakat. Saya kira pertama-tama yang harus dilaksanakan adalah meraih trust itu, meraih kepercayaan itu. Bapak-bapak pun yang kita lakukan, kalau kita tidak dapat kepercayaan dari publik, tidak dapat kepercayaan dari masyarakat, ya wes itu. Bablas yang ini. Nah, BNN. Jadi pertama Basyirah, yang kedua adalah
Iya, yang kedua apa tadi? N-nya Nabila, yang ketiga Nahdoh gitu ya. Kebangkitan. Kebangkitan. Iya, artinya setelah kita punya visi yang jelas, kemudian dan langkah-langkah pengembangan organisasi ini misalnya, ini kan sebuah organisasi, bukan lagi gerakan perorangan yang sporadis, tapi sudah gerakan kelembagaan yang tersistematisasi dengan baik, berapa persiapan kapitalnya, tahapan-tahapannya bagaimana, dan yang akan dicapai dalam rentan waktu tertentu seperti apa. Itulah sebabnya maka ini juga ada masa hikmahnya, ada masa baktinya. Berapa tahun punya Ilut? Masa kerjanya kepengurusan? 5 tahun berarti kan. Jadi itu nanti ukuran sukses tidaknya itu ya dilihat dari legacy selama 5 tahun itu.